Selamat pagi anak soleh-solehah. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap tetap baik-baik, sehat, kuat, dan jangan lupa tetap di rumah aja, jangan main ke tempat-tempat yang aneh dahulu. Jaga pola makan kalian. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang peristiwa Isra Mi'raj. Tentunya gak asing ya dari kata-kata Isra Mi'raj itu. Apa sih Isra Mi'raj itu? Ya, di sini Ibu akan jelaskan. Nah, Isra Mi'raj terdiri dari dua suku kata yang memiliki arti berbeda. Yang pertama Isra, artinya perjalanan di malam hari. Yang dimaksud perjalanan di malam hari adalah perjalanannya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah peristiwa naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa di Palestina menuju ke langit ketujuh atau juga disebut dengan Sidratul Muntaha. Dengan demikian, Isra Mi'raj menggambarkan dua peristiwa yang berbeda yang terjadi pada satu malam. Dan pada malam tersebut Rasulullah SAW ditemani malaikat Jibril dengan mengendarai buruk. Nah, tidak bisa dibayangkan bagaimana perjalanan tersebut terjadi, mulai dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa menuju ke langit ketujuh atau yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Nah, karena itu merupakan mukjizat yang istimewa yang diberikan kepada Rasulullah SAW, karena tidak ada rasul lain yang dikaruniai mukjizat seperti ini. Seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan atau mengkisahkan ini dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Kisah Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Isra Mi'raj tersebut terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 masa kenabian atau 621 Masehi ketika Rasulullah SAW menginjak umur 52 tahun. Allah mengutus malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW untuk melakukan Isra Mi'raj dengan mengendarai buraq untuk menuju ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Selama perjalanan Isra Mi'raj menuju Masjidil Aqsa, beliau singgah di tempat-tempat yang bersejarah seperti kota Yasrib yang sekarang menjadi kota Madinah, kota Madian atau Syajar Musa, yaitu tempat berhentinya Nabi Musa ketika lari dari Mesir. Yang ketiga yaitu Bukit Tursina, yaitu tempat Nabi Musa menerima kitab Taurat. Terus yang keempat, Baitul Lahmi atau Baitul Maqdis yang sekarang menjadi Bethlehem, yang yaitu tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Setelah melakukan Isra Mi'raj, Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha sampai pada akhirnya dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Dalam perjalanan tersebut, Rasulullah SAW bertemu beberapa nabi yang pernah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasulnya. Yang pertama yaitu di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua bertemu dengan Nabi Isa. Yang ketiga yaitu bertemu dengan Nabi Yusuf. Yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Keenam Nabi Musa. Dan yang terakhir atau di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut, Rasulullah SAW menerima perintah untuk sholat 5 waktu
berat bagi seorang muslim. Keesokan harinya, Rasulullah SAW memberitahukan kepada penduduk Mekah. Akan tetapi, apa yang terjadi? Mereka justru mencemooh dan mentertawakannya, serta menuduhnya sebagai orang gila. Hanya ada satu orang yang membenarkan peristiwa itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Karena hal itu, Rasulullah SAW memberinya gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq, yaitu As-Siddiq, yang artinya membenarkan. Latar belakang terjadinya Isra dan Mi'raj. Sebelum terjadinya Isra Mi'raj, banyak peristiwa pahit dan menyedihkan yang dialami Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Peristiwa tersebut yang kemudian menjadi latar belakang terjadinya Isra Mi'raj. Dalam hal ini, Isra Mi'raj berfungsi sebagai tasliyah atau penghibur hati Rasulullah SAW atas berbagai kesusahan yang dialaminya. Adapun peristiwa-peristiwa yang menjadi latar belakang Isra Mi'raj, yaitu yang pertama, semakin keras gangguannya dari kaum kafir Quraisy. Yang kedua, meninggalnya paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib dalam keadaan kafir. Yang ketiga, meninggalnya istri tercinta Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Khadijah. Yang keempat, gagalnya hijrah ke Habsyah dan ke Taif. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari sejarah Isra Mi'raj, yaitu orang yang sukses itu harus menempuh perjuangan yang sangat keras, seperti halnya Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah setelah mendapatkan sedih yang sangat-sangat luar biasa. Nah, untuk anak yang soleh-solehah, apabila kalian ingin menjadi orang yang sukses, maka kalian juga harus berjuang, yaitu dengan apa? Dengan belajar, dan terus belajar. Tidak ada kata mengeluh, tidak ada kata bermalas-malasan. Oke, cukup sekian dari Ibu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.